dulu saya menyewa di Sepanggar. Masa saya masih di college, kebetulan masa itu saya tidak dapat asrama di dalam college bah. Jadi terpaksa lah saya menyewa di Royal Rajal kan. Jadi mau save duit, kebetulan ada ini satu kawan saya pun sama macam saya, tidak dapat asrama. Jadi kami sama-sama lah mau cari rumah sewa. Jadi cari nasib baik kami dapat rumah, tapi kami sewa bilik-bilik aja lah. Yang buat saya rasa mau menyewa di sana sebab dapat bilik asing-asing. Lagipun satu biji rumah ada 9 orang saja. Yang saya kenal kawan sekelas saya dengan 2 orang lagi lah senior kami. Itu pun kami dapat di sana sebab info dari senior kami. Yang lain saya tidak berapa rapat lah sebab baru kenal, baru jumpa kan. Saya dapat bilik di bagian bawah bersebelahan sama dapur, macam bilik kurang gaji lah orang bilang, tapi syok sebab dekat sama tandas sama dapur. Jadi kalau tengah malam saya mau pergi home sekejap saja, senang saja dekatkan sama bilik. Lepas atur semua barang-barang di bilik, boleh sakap selesa juga lah. Lalu pun sewa sana tidak mahal betul, aman lah untuk para jal punya budget. Dengar cerita dari kawan yang tinggal di rumah ini, sebab orang lagi lama tinggal kan, tidak pernah lah ada orang yang tahan lama kalau tinggal di sana bilik yang saya tinggal sekarang di bagian bawah tuh. Barang tidak beritahu lah kenapa rumah tempat kami tinggal ini bertingkat bah. Jadi ada 3 bilik di bawah, 5 bilik di atas. Senior kami yang 2 orang itu kongsi bilik sebab dia orang 2 perempuan kan. Tapi si orang tidak peduli lah betul dengan cerita yang diorang cerita tuh, sebab bukan apa bah, karena survive time college kan. Jadi apa yang ada mesti bersyukur sajalah. Masa tuh sangat famous game Counter Strike sama Half-Life. Jadi hobi saya memang main game sajalah. Salah satu sebab saya tidak dapat asrama pun sebab saya tidak aktif kokum di college. Boleh sakat memang ini sajalah kerja saya. Kalau tidak apa-apa assignment atau apa-apa, saya lagi sanggup main game dari pergi luar. Jadi dijadikan cerita oleh sebab malam minggu semua housemate si orang outing bah ujung minggu kan. Termasuklah kawan saya sebelum dia kurwal, dia hadapi bagi tahu saya, dia bilang dia mau kurwal, jadi saya pun oke sajalah. Time dia kurwal, saya masih lagi boleh terdengar itu pintu depan dia tutup bah. Jadi kalau kamu orang mau tahu, di bilik saya ini oleh sebab di tengah-tengah kan bilik saya, jadi saya boleh dengarlah semua kalau sunyi. Lepas saya dengar pintu karena tutup, memang saya tahu tinggal saya 1 orang lagi di rumah sebab semua kawan-kawan yang lain sudah keluar lebih awal dari dia. Macam kebiasaan, kalau sudah saya 1 orang, apalagi saya pun mainlah Counter Strike. Syok saya main, mungkin ada 1 jam lebih juga lah itu. Saya nampak itu file sampai di atas meja saya, baru saya teringat silaka saya ada assignment pula mau antar hari Senin. Ya, sebab saya tidak mau kalang kabut mau buatkan, jadi mau terpaksa lah saya padam Counter Strike, terus saya mulai buat assignment. Bukan apa bah, saya malas mau buat kerja last minute. Kalau last minute buat mesti ada saja bikin kasau tuh, nanti susah saja. Bagus lagi saya buat sekarang dalam hati saya. Syok sudah saya buat assignment dengan harapan memang mau dapat 4 plat lah kanan. Syok sudahlah saya menaik. Tiba-tiba saya terdengar itu pintu depan karena buka. Dalam hati saya, apalah badu orang nih, jam sekarang baru mau balik. Saya tengok jam di laptop 2.40 pagi sudah. Saya terus sambunglah buat kerja saya. Tapi saya boleh dengar lagi lah, bukan main ronsak lagi dorong bercerita di ruang tamu di depan. Dalam hati saya, wih, syok betul nih dorong bercerita nih.
Saya pun apalagi cepat-cepatlah saya menaik. Saya mau kasih siapa assignment sebab saya mau join dorang bercerita kan. Tidak lama lepas itu saya terdengar lampu dapur sudah kena pasang. Lepas itu tuk wali semua karena kasih sedia. Boleh dengar lah, tuh dapur gas pun kena pasang macam orang mau masak lah. Dalam hati saya, woi betul lah dorang masak nih. Karena lagi saya lapar. Lepas saya bisa buat nih, boleh juga saya pijoin dorang dalam hati saya. Tapi saya dengar dorang makin bising lah, makin rancak dorang bercerita semua. Tapi saya tidak dapat tangkap jelas lah apa yang dorang cakap. Sebab saya di bilik kan, karena pintu bilik saya bertutup, berkunci. Sebab kebiasaan saya memang biasa berkunci kalau di dalam bilik. Memang saya dengar jelas lah ada orang memasak di dapur. Dia berapa lama lepas itu saya tercium pula bau nasi goreng. Memang sadap lah. Kanak-kanak lagi jam sekarang saya lapar nih. Oleh sebab tinggal muka surat terakhir lagi saya mau type. Jadi saya pun fokuslah mau buat. Saya kasih tingkat kelajuan menaik saya. Dia lama lepas tuh bilik saya kena ketuk. Ya, kejap. Dekat sudah saya siap nih, saya bilang. Saya masih terus menaik. Dia lama kena ketuk lagi kali kedua. Ini saya jelas betul dengar suara atau kawan saya. Buka. Dia bilang, oleh sebab sudah perangkan terakhir saya buat. Jadi saya malas mau berhenti buat. Saya terus saja buat. Kejap, saya bilang. Pas itu dia lama kena ketuk lagi kali ketiga. Oleh sebab saya sudah mulai rimas sudah kan. Saya pun bangunlah dari katil. Terus saya buka pintu. Saya buka saja pintu terus saya cakap, jam berapa sudah kamu balik? Belum sempat saya habis cakap. Bila saya tengok di luar, punya terkejut saya. Belu sejuk mulai mengalir. Lutut saya terasa longgar, macam mau terjatuh pun ada. Di luar masih gelap, belum ada pun satu orang di luar. Langsung tidak tanda ada orang balik. Saya tengok pintu depan masih tertutup rapat, masih berkunci. Saya terus cepat-cepat masuk bilik balik. Saya ambil handphone saya yang ada di atas meja, saya terus SMS kawan saya. Kamu sudah balik kah? Kau di bilik kah Jo? Saya SMS begitu. Ambil saya masih fokus dengar sama-sama ada orang kah tiada di dalam rumah. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Dia lama lepas tuh, saya baca, memang saya terkejut lah. Saya masih di luar nih. Kakak Sila dengan si kakak Ana pun belum lagi balik tuh. Budak-budak lain pun masih di luar lagi. Baru saya SMS dorang tadi. Kenapa, ada apa-apa kah? Reply message daripada kawan saya tuh. Jadi siapalah saya dengar memasak masuk tadi. Lagi-lagi siapa saya dengar ketuk pintu bilik saya. Lepas tuh suara betul-betul macam kawan saya. Saya tidak dapat tidur sampai pagi. Saya dapat tidur bila azan subuh sudah saya dengar. Betul-betul sampai sekarang saya tidak tahu lah sama ada saya kena kasih main-main ataupun memang itu benda lain. Saya tidak boleh lupa betul bunyi kena ketuk sama bunyi suara kawan yang memanggil tuh. Kalau kamu orang lah begitu, macam mana lah kamu? Kau terus cari rumah lain kang kalau lepas tuh? Tidak lah. Tapi dari itu kejadian saya tidak lagi berani. Satu orang lah. Kalau sana rumah nasib baiklah saya sampai habis barajal juga sana memang baik.